Berusaha dan berikhtiar. Ya, seperti itulah kini yang sedang dilakukan oleh Sule agar masalah rumah tangganya dengan Natalie Holscher segera dapat diselesaikan dan ditemukan jalan keluarnya. Ya, menurut Sule, rumah tangganya dengan Natalie Holscher saat ini sedang menghadapi ujian yang teramat berat. Apalagi di saat dirinya tengah berusaha sekuat mungkin agar rumah tangganya tidak pecah dan kandas, Sule harus mendapatkan hantaman pernyataan-pernyataan yang sangat keras. Dan diakui untuk sementara, Sule memang memilih untuk diam sambil menenangkan anak, sahabat, dan keluarga yang banyak mempertanyakan tentang kabar yang sangat menjadi sorotan dan perhatian masyarakat serta netizen. Maka tak ingin masalah rumah tangganya semakin melebar, akhirnya Sule angkat bicara mengenai duduk permasalahannya dengan Natalie Holscher hingga pada akhirnya sang istri tercinta keluar dari rumah dan mempost unek-unek hatinya di media sosial. Selain berusaha mempertahankan sekuat mungkin agar masalah rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik, Sule pun mendapat kabar bahagia, yaitu kehamilan Natalie Holscher, di mana kabar bahagia tersebut Sule dapatkan langsung dari Natalie Holscher. Lalu, seperti apa tanggapan Sule atas kabar bahagia tersebut? Selain itu, Sule juga menanggapi kabar jika dirinya dekat dengan ilmu hitam. Seperti apa pembelaan Sule karena dituding dan dicurigai dekat dengan ilmu hitam? Dan seperti apa tanggapan kakak Sule atas kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Sule? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Berusaha dan berikhtiar. Ya, itulah yang dilakukan oleh Sule ketika masalah rumah tangganya kini menjadi perbincangan hangat masyarakat dan netizen. Rumah tangga yang dibangun bulan November 2020 lalu itu diakui oleh Sule kini sedang dalam tahap memasuki ujian dan menghadapi badai yang luar biasa. Mengaku selama ini untuk diam terlebih dahulu karena berharap masalahnya dapat diselesaikan dengan baik, namun tak diduga masalah rumah tangganya semakin pelik dan rumit. Sule pun menjelaskan kronologis awal masalah rumah tangganya dengan Natalie Holscher, di mana dirinya sebagai seorang suami dan imam berusaha sekuat mungkin dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya tanpa diketahui oleh publik. Namun, menurut Sule, karena faktor usia Natalie Holscher yang masih muda, sehingga masih terbawa emosinya ketika sedang menghadapi masalah dalam rumah tangga. Hingga pada akhirnya pecah dan muncullah ke publik. Maka selama beberapa hari ini, Sule memilih diam dan memutuskan untuk menenangkan anak, keluarga, serta sahabat yang menanyakan apa yang sedang terjadi dalam rumah tangga Sule dengan Natalie Holscher. Maka seperti inilah penjelasan Sule atas masalah rumah tangganya dengan Natalie Holscher yang menggemparkan publik. Bentar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat semuanya ya atas pemberitaan yang sangat luar biasa. Saya diam itu bukan berarti tidak berikhtiar ya, saya tetap berusaha. Kronologis dari awal ketika kejadian pertama ada sesuatu hal itu saya sudah mengajak dia untuk duduk bareng lah itu. Ketika dia pamit dari rumah minta duduk bareng, ayolah kita obrolin dulu kenapa harus pamit dulu dan lain-lain. Mungkin karena dia masih muda, mungkin terus emosi yang akhirnya ya dia dengan sendirinya pergi, terus terjadilah pemberitaan yang begitu hebatnya lah ya gitu. Artinya di sini juga saya juga bukan berarti diam dan tidak mau diwawancara, mohon maaf buat semuanya, tapi saya juga banyak beban di sini ya. Banyak bebannya ketika pemberitaan ini muncul, saya harus mengklarifikasi dan ngasih tahu kepada keluarga saya. Anak-anak saya juga nonton,
terus saudara-saudara saya, teman-teman saya, sampai Kang Diki Chandra telepon saya dan yang lain-lain. Dan saya mencoba untuk meredam hal itu. Jadi makanya saya nggak terlalu banyak berbicara di media. Terlepas itu saya masih komunikasi sama istri saya, karena masih istri saya. Tapi masalahnya di sini tuh ya saya banyak dipertanyakan sama saudara-saudara, anak-anak, terus teman-teman dan yang lain-lain dengan pemberitaan yang ya ini itulah ya, mungkin lebih ke apa ya, yang nggak tahu lah saya juga lah. Nah, saya mencoba untuk jangan sampai ini makin membesar gitu, supaya saya juga bisa meredam saudara-saudara semuanya lah gitu, teman-teman dekat semua lah, pokoknya intinya itu. Jadi saya sangat berat sekali untuk berkomentar dulu gitu. Nah mungkin ini saat ini saya diam itu bukan berarti saya tidak ikhtiar, saya tetap usaha, dan beban saya saat ini yaitu meredam keluarga gitu kan, anak-anak. Meski diakui Sule bahwa kabar dan pemberitaan tentang masalah rumah tangganya dengan Natalie Holscher berlangsung dengan sangat besar dan gencar, Sule sekali lagi menegaskan jika dirinya tetap berikhtiar dan berusaha sekuat mungkin agar masalah rumah tangganya dengan Natalie Holscher dapat diselesaikan dengan tuntas dan baik. Dan di tengah besarnya masalah rumah tangganya dengan Natalie Holscher dan menjadi sorotan netizen serta masyarakat, ada kabar bahagia yang datang kepada Sule dan Natalie Holscher. Iya, kabar bahagia tersebut adalah hamilnya Natalie Holscher. Sule pun mengatakan jika kabar hamil tersebut langsung diberitahu oleh Natalie. Tentu saja perasaan bahagia sangat dirasakan oleh Sule. Dan mengenai kabar hamilnya Natalie Holscher, sang oma dari Natalie Holscher pun memberikan tanggapannya dan turut berbahagia dengan kehamilan sang cucu tercinta. Menurutnya, jika memang kehamilan Natalie Holscher mampu membuat cucunya rujuk kembali dengan Sule, sang oma pun tidak menjadi masalah. Masalah kehamilan dia juga kasih tahu sama saya dan kita masih komunikasi. Yang jelas kita komunikasi masih lancar. Doakan aja yang terbaik. Yang terbaik komunikasi saya lancar sampai masalah ini ya beres lah ya. Pengennya yang terbaik lah gitu. Kalau saya serah fine-fine aja. Buat saya tanda tanya. Kalau memang itu benar ya syukur. Ya artinya yang kemarin terjadi dia keguguran, nanti ada lagi, ya kan? Ya kita masa menolak rencana Tuhan, nggak boleh dong, ya kan? Mungkin ini dari awal dari pertemuan menjadi baik lagi juga saya nggak tahu, ya kan? Kembali lagi gitu. Karena saya prediksi awalnya begitu, tapi kalau memang ini karena gara-gara ini nggak masalah. Kan memang saya siapa nontonin lo nggak bisa gitu, nggak boleh, dosa juga buat saya, nggak boleh. Itu kan kebahagiaan cucu saya juga. Kalau memang bisa mereka rujuk balik, baik kembali, kenapa enggak? Karena dengan janin ini, gara-gara janin ini mereka bertemu lagi ya nggak masalah. Mengaku kini tengah berusaha dan berikhtiar agar masalah rumah tangganya dapat selesai, Sule kembali tegaskan jika dirinya terus berkomunikasi dengan Natalie Holscher pasca keluar dari rumah. Tentu saja, harapan Sule adalah sang istri tercinta dapat kembali pulang ke rumah dan kembali menjalani rumah tangga seperti sedia kala. Dan ketika Natalie Holscher sudah memposting segala unek-unek hatinya di media sosial, tentu saja respon dan sorotan bukan hanya datang dari netizen dan masyarakat, melainkan juga datang dari keluarga dekatnya, yang mana menurut Sule, hal inilah yang membuat Sule harus meredam emosi dari keluarganya atas pernyataan-pernyataan yang mungkin saja telah melukai perasaan keluarga besar Sule. Namun, satu hal yang pasti, Sule akan sekuat tenaga mempertahankan rumah tangganya dengan Natalie Holscher. Lalu seperti apa tanggapan oma dari Natalie Holscher atas keinginan Sule yang ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Natalie Holscher? Ada, pasti ada. Masih ada kok. Dari awal-awal juga saya udah komunikasi sama dia. Mungkin kemarin-kemarin itu dia lagi ya panas, mungkin gimana ya, mungkin karena
terbiasa dengan hal itu, jadinya ya seperti ini gitu kan. Ya sesuatu hal yang sudah masuk di jejak digital kan nggak bisa dihapus lagi gitu. Yang artinya inilah menjadi beban saya untuk meredam semua saudara-saudara saya, keluarga saya, terutama ibu saya, ya kan. Kan banyak, saudara saya banyak gitu kan. Nah saya tuh menahan untuk udah jangan tahan-tahanlah itu. Artinya jangan sampai terpancing dengan sesuatu hal yang tidak baik, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Ya kita bijak aja lah gitu kan dalam hal ini gitu. Ya semoga aja keluarga-keluarga saya juga bisa mengerti tentang hal ini, tidak terpancing dan terpengaruh dengan isu-isu dan juga kabar-kabar yang ya begitu. Ya saya sedih juga sih, maksudnya kenapa mesti jadi seperti ini. Cuma ya mungkin sudah jalannya seperti ini gitu ya. Tergantung situasinya seperti apa. Apa yang Oma harapkan mungkin ke Kang Sule sendiri, meminta maaf langsung atau seperti apa? Ya dia harus langsung minta maaf. Ini lagi komunikasi, yang jelas kita lagi komunikasi kita masih berjalan dan doakan aja yang terbaik ya, doakan aja. Apapun itu keputusannya, kita sebagai manusia harus menerima dengan ikhlas ya kan, karena ya beritanya juga sudah seperti ini, kita juga nggak tahu untuk kedepannya seperti ini. Yang jelas saya di sini menjelaskan bahwa banyak orang yang menganggap bahwa saya tidak ada usaha dan yang lain-lain. Saya ada usaha, ikhtiar tetap menjaga dia, bagaimana caranya supaya tidak terjadi seperti ini. Tapi ternyata bocor juga ya Bu, seperti apa. Yang jelas saya tetap berkomunikasi, sampai saat ini pun masih berkomunikasi. Ya bahkan tadi juga kita teleponan sama istri saya. Ada kemungkinan mungkin ya insya Allah saya bertemu lah. Artinya kan kita harus, karena ini kan sudah melibatkan keluarga besar, ya kan. Walaupun kita mempunyai konsekuensi ataupun komitmen dalam keluarga, karena saya pikir menikah itu tidak hanya saya dengan Natali saja, tapi Natali dengan anak-anak, Natali dengan keluarga saya, terutama ibu saya, kan itu. Saya juga sama, menikah dengan keluarganya juga. Nah ini udah agak sedikit melebar. Nah disinilah mungkin saya untuk mencoba memberi pengertian dulu kepada kerabat-kerabat saya, teman-teman dekat, saudara yang tadi saya sebutkan itu. Jadi ya tunggu aja lah, doakan komunikasi saya lancar, itu aja lah. Ya, yang terbaik lah pokoknya ya. Komunikasi tersebut gimana? Upaya Kang Sule bagaimana sambutannya? Lo kan tadi saya bilang ini lagi dalam tahap komunikasi, makanya doakan semoga lancar komunikasinya kan gitu. Untuk kedepannya kan kita nggak tahu, ya kan, keinginan dia mau seperti apa kan dari dia, ya kan gitu. Saya hanya sebagai imam hanya mencoba untuk berikhtiar, usaha. Dari awal juga kan seperti itu. Tapi terjadinya seperti ini, ya agak sulit. Artinya sudah melebar kemana-mana gitu. Sudah ada statement-statement yang menyakitkan. Kalau bagi saya tidak jadi masalah. Saya sudah bilang sama Oma yang di Belanda, sudah saya maafkan. Mereka minta maaf, sudah saya maafkan. Tapi saya kan punya saudara, belum tentu mereka. Nah, itulah tugas saya untuk bagaimana caranya memberi pengertian kepada mereka. Anak-anak, saudara, kerabat, teman-teman semuanya lah gitu. Jadi saya tiap pagi itu saya buka WA tang-tring itu. Ini apa ini? Nah, saya itu bagaimana coba menjelaskannya itu. Saya cuma bisa tenang, udah sabar, ini bulan suci Ramadan, jangan terpancing, jangan sampai kisruh jadinya rame lah gitu. Mencoba untuk hal itulah ya. Doakan yang terbaik lah ya. Doakan yang terbaik lah ya. Selain tengah berusaha sekuat mungkin agar sang istri tercinta dapat kembali ke rumah, Sule pun menanggapi kabar jika Sule melakukan kekerasan terhadap Natalie Holzer. Menanggapi kabar tersebut, Sule pun meminta kepada awak media agar bertanya langsung kepada Natalie apakah benar mendapat kekerasan baik secara fisik maupun verbal darinya. Bagi Sule, selama tidak melakukan KDRT dan selingkuh selama dalam rumah tangga, dirinya tetap merasa memperlakukan seorang istri sebagaimana mestinya. Ya itu nanya sama Natalinya aja ya, dan dengan uploadan itu juga keluar itu kan, ya tanya sama Natalinya gitu. Kalau saya kasar dan yang lain-lain harusnya tanya sama dia yang merasakan gitu. Selama ini sih saya nggak apa ya. Kalau sama kalau dalam rumah tangga mah yang terpenting nggak selingkuh, ya kan, tidak KDRT, terus tidak akan meninggalkan. Tapi kalau ditinggalkan ya terus mau gimana, ya kan? Yang jelas kita ada usaha. Tetap saya berikhtiar bagaimana caranya. Ayo kita duduk bareng, tunggu dulu, jangan sampai
nanti gimana-gimana, kan ini udah jadi makanan publik bagaimana, ya kan? Seperti itu. Bantahan selanjutnya juga dilakukan oleh Sule manakala dirinya dituding dekat dengan hal-hal yang bersifat ilmu hitam. Maka dengan ini, Sule pun mengatakan jika dirinya menyerahkan semuanya kepada pihak-pihak yang menuduhkan hal tersebut. Bagi Sule, ketika dirinya dituding lekat dengan hal-hal yang bersifat ilmu hitam, maka orang yang menudingnya tersebut harus mampu membuktikan ucapan dan tudingan yang diarahkan kepadanya. Bagi Sule, selama ini dirinya selalu berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama menjalani kehidupan. Saya nggak mau komentari itu ya. Jadi kalau saya intinya terserah. Mereka mau gimana-gimana juga terserah. Saya punya Tuhan. Artinya ya buktikan, harus dibuktikan, gitu kan, apapun harus dibuktikan. Kalau saya ada bukti-buktinya, cat-cat saya ketika dia pergi dan yang lain-lain ada semuanya di saya. Tapi bukan saatnya untuk saya perlihatkan karena ini bukan konsumsi publik. Maka ketika masalah rumah tangga Sule dan Natalie Holscher menjadi sorotan publik dan netizen, sang kakak dari Sule pun juga memberikan komentarnya atas apa yang terjadi pada rumah tangga adiknya tersebut. Menurut kakak dari Sule, hendaknya apa yang terjadi pada rumah tangga Sule dapat diselesaikan dengan baik-baik. Sang kakak percaya Sule dapat menyelesaikan masalahnya dengan Natalie Holscher. Jadi tidak terlalu ikut campur lah. Jadi ya anak komen aja lah. Jadi kan itu bukan benar, itu bukan konsumsi publik, seperti itu aja lah. Jadi gak ada yang lain-lain, yang penting dari sini hanya mendoakan lah yang terbaik, itu aja lah. Ya, karena kan gimana ya, kalau itu kan, kalau masalah rumah tangga itu kan udah masing-masing ya. Jadi kalau itu kan udah beda dapur lah, itu kan intinya udah beda dapur ya. Mungkin dia kita gitu kan. Kita ya hanya saling mendoakan lah, seperti itu aja. Jadi yang dari sini pun nggak terlalu pengen ikut campur. Takutkan ada salah paham atau gimana, seperti itu. Kalau masukan ya adalah apa gitu ya. Ya itu intinya doa terbaik aja. Karena kan yang menjalankan kan dia, rumah tangga kan beda-beda. Apalagi kan dia jauh di sana kan. Manusia hanya berencana sih kan. Jadi hanya Tuhan aja ya gitu, berkehendak. Itu kan tadi udah dibilangin, kalau masalah rumah tangga kan masing-masing udah beda dapur ya, beda kepala lah intinya mah. Itu kan ngatur masing-masing. Ya mungkin masukan-masukan seperti itu, ngobrol-ngobrol biasa lah gitu. Kalau ke dalamnya kan ya bukannya tidak boleh ikut campur urusan keluarga, bukan, tapi kan itu emang gak perlu dipublik sih kalau seperti itu kan. Ya kalau masalah itu mah kan ya kenapa begitu ya, kenapa terjadi begitu ya, itu kan dia yang jalani gitu. Jadi yang beresnya dialah, berdua lah, itu yang seharusnya ya. Bener kata Solehnya juga, itu kan saya lihat itu bukan konsumsi publik, itu aja. Seperti itulah. Yang penting kita mendoakan yang terbaik aja itu. Ya kalau gini kan, kalau Akang juga kan kalau minta pendapat pasti ke keluarga, kalau pendapat kan itu kan ya ditanggapinya gak yang mendapati curhatannya mungkin ya. Ya harus bijak lah, mulai di tengah seperti itu. Cuma pendapat cuma nanya-nanya biasa-biasa lah, seperti itu kok. Ya kalau masalah rumah tangganya atau apanya yang selebihnya itu kan kita juga kan harus punya etika lah, seperti itu. Ya kalau masalah itu kan dia yang jalanin, gitu kan. Mau gimana pun kan dia yang jalanin, misalnya. Ya itu yang kita mau hanya berdoa yang terbaik aja. Kalau mendoakan yang tidak baik kan nggak boleh, itu kan apapun yang terjadi kan dia yang jalani. Yang penting ya kita baik-baik aja lah.
Pokoknya mah doa terbaik lah. Itulah dari semua doa terbaik lah. Jadi ya kalau permasalahan itu ya no comment lah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.